Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kemas Abdul Zaki dengan NIM A1C221077. Kali ini saya akan menjelaskan suatu program sederhana yang menggunakan sintak fungsi. Saya menggunakan Notepad++ untuk membuat suatu program ini. Pertama, saya akan buka HTML. Langsung saya tutup dengan /HTML untuk berjaga-jaga. Nah, dalam HTML ini memiliki dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian head atau kepala. Bagian kedua yaitu bagian body atau badan dari HTML. Dalam bagian kepala ini biasanya digunakan untuk menempatkan judul dari program tersebut dengan title. Judul atau dari program ini yaitu program sederhana dengan menggunakan sintak fungsi. Saya tutup dengan /title. Nah, dalam body ini adalah tempat di mana kita akan membuat atau mengeksekusi program yang akan kita lakukan. Saya ingin membuat nama saya ditampilkan di program ini dengan cara H2, nama yaitu MKMS Abdul Zaki /H2 tertutup, lalu NIM saya yaitu H2 A1C221077 /H2. Nah, saya ingin menampilkan ilmu matematika yang saya gunakan dalam program ini, tapi dengan ukuran atau font yang berbeda dari nama dan NIM, yaitu saya menggunakan H3. Ilmu matematika yang saya gunakan yaitu total, penjumlahan, suku, deret, geometri /H3. Nah, lanjut kita akan memasuki atau membuat program PHP-nya dengan membuka PHP dengan cara tanda lebih besar, tanda tanya PHP, langsung kita tutup supaya berjaga-jaga dengan cara tanda tanya dan tanda lebih besar. Nah, dalam PHP ini kita akan mengeksekusi program yang akan kita buat atau kita akan membuat kode-kodenya. Untuk program ini saya akan menggunakan beberapa variabel yang akan berkaitan dengan materi atau ilmu matematika yang saya gunakan dalam program ini. Untuk itu saya menggunakan variabel A dengan nilai 1, titik koma, lalu variabel R dengan nilai 2, titik koma, dan variabel N dengan nilai 5, titik koma. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan user defined function atau fungsi yang akan kita buat sendiri dengan cara function, lalu nama untuk fungsi yang akan kita buat. Saya akan menggunakan nama geometri. Nah, selanjutnya buka kurung. Dalam kurung ini kita akan memasukkan parameter-parameter yang akan kita gunakan dalam fungsi tersebut. Di sini saya akan menggunakan 3 parameter, yaitu parameter-parameter itu terdiri dari variabel A, variabel R, dan variabel N. Kita buka tutup kurung kurawal, lalu kita tab. Nah, selanjutnya dari ilmu matematika yang saya gunakan itu memiliki 2 rumus dan memiliki persyaratan dalam rumus-rumus itu. Maka dari itu saya akan menggunakan fungsi if atau statement if, yang dimana statement atau fungsi if ini berguna atau memiliki guna yaitu untuk mengeksekusi suatu kode atau rumus yang memiliki suatu persyaratan tertentu, sehingga kode-kode itu akan memiliki jalannya sendiri. Di sini saya menggunakan if jika variabel R lebih besar dari 1, maka buka kurung kurawal. Saya menggunakan variabel Sn untuk nama dari rumus yang digunakan. Selanjutnya saya akan masukin rumus dari deret geometri dengan variabel A dikali 1 dikurang POW dari variabel R, variabel N. Nah, POW ini merupakan suatu fungsi yang dapat digunakan untuk memangkatkan suatu variabel atau nilai. Di sini POW dari variabel R dan N akan sama dengan diartikan dengan variabel R pangkat variabel N, atau bisa ditulis sebagai berikut.
atau variabel R pangkat variabel N. Saya akan menggunakan fungsi po dari, lalu saya bagi dengan variabel dengan 1 dikurang variabel R. Saya tutup kurawal. Nah, di sini kita telah mendapatkan kode atau rumus pertama dari fungsi geometri. Dengan syarat variabel R lebih besar dari 1. Untuk fungsi kedua atau rumus kedua akan memiliki syarat yang berbeda, yaitu if atau jika variabel R lebih kecil dari 1, maka variabel Sn sama dengan variabel A dikali po dari atau perpangkatan dari variabel R dan variabel N dikurang 1 tutup kurung dibagi variabel R dikurang 1 titik koma. Lalu kita tutup fungsi if-nya dengan tutup kurawal. Lalu untuk menghasilkan nilai dari fungsi ini kita menggunakan return variable Sn, yang dimana return ini dapat menghasilkan nilai untuk variabel Sn dari fungsi geometri. Lalu kita tutup fungsi geometri yang kita buat dengan tutup kurawal. Lalu untuk menampilkan nilai dari fungsi geometri ini kita menggunakan echo nama atau judul dari fungsi yang kita buat. Saya menggunakan geometri. Lalu parameter yang kita gunakan variabel A atau variabel R dan variabel N. Nah, di sini di kode terakhir ini, yaitu echo geometri ini, parameternya bisa langsung digantikan ke nilai atau tetap ke variabel. Saya memilih ke variabel karena saya telah membuat nilai-nilai untuk variabel itu tersendiri, sehingga saya lebih mudah untuk mengganti-gantinya atau menambahkan variabel baru. Kalian bisa menggunakan langsung ke nilai seperti salah satu untuk variabel A, dan 2 untuk variabel R, dan 5 untuk variabel N. Nah, inilah ada bentuk untuk suatu fungsi yang langsung memiliki nilai. Saya lebih memilih untuk menggunakan variabel, yaitu variabel A, variabel R, dan variabel N. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan program ini atau coding ini dalam bentuk PHP dengan cara save Windows C, pergi ke XAMPP, lalu masuk ke htdocs. Kalian buat file kalian sendiri dan kalian ganti namanya menjadi terserah kalian, yaitu saya menggunakan nama geometry deret .php. Enter atau save. Lalu jika telah di save, nama-nama atau beberapa tulisan dalam program ini akan berubah warna, seperti misalnya HTML, head, body akan berubah menjadi warna biru, dan untuk fungsi-fungsi biasanya akan berubah menjadi biru bold atau biru yang ditebalkan. Untuk mengecek program ini jalan atau tidak, kita pergi ke suatu browser atau web dengan link atau webnya, yaitu localhost / nama file kalian / nama file lagi, baru enter. Lalu kalian akan masuk ke index of nama file kalian. Lalu kalian refresh. Lalu kalian cari nama PHP kalian, yaitu saya menggunakan geometry deret.php. Lalu saya buka. Nah, di sini telah memunculkan nama saya, yaitu Mkemas Abdul Zaki, NIM saya A1C21077, dan judul dari ilmu matematika yang saya gunakan yaitu total penjumlahan suku deret geometri. Lalu ada nilai dari fungsi geometri yang telah kita buat. Sebagai contoh, kita akan menukar nilai dari variabel yang kita buat. Misalnya variabel A kita ganti menjadi nilai 3, variabel R kita ganti dengan nilai 4, lalu variabel N kita ganti dengan nilai 6. Lalu kita save apakah nilai yang akan dihasilkan berbeda atau tidak. Lalu kita refresh webnya. Nah, di sini menghasilkan nilai yang berbeda. Maka dari itu, program yang kita buat berarti berjalan dengan lancar, sehingga
dapat dikatakan bahwa program ini sukses. Yep, itulah.